Halo Sobat Seva, balik lagi di virtual event Tumbuh by Astra Financial. Coba tunjuk tangannya, siapa aja di sini yang suka modifikasi mobil? Nah, di pembahasan kali ini cocok banget nih buat Sobat Seva yang suka modifikasi mobil, mulai dari looks-nya sampai engine-nya. Kali ini Seva mau bahas modifikasi Toyota All New Yaris Cross dan Hyundai Ioniq 5. Penasaran gak nih gimana looks dari kedua mobil tersebut? Yuk kita simak selengkapnya mulai dari yang Yaris Cross dulu ya. Yo, what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, nah kali ini gue mau ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Yaris Cross yang ada di belakang gue ini. Nah, penasaran kan ya? Modifikasinya seperti apa? Karena kalau kalian boleh browsing gitu ya, mungkin sangat sedikit yang ngebahas modifikasi seputar Toyota Yaris Cross. Dan kebetulan banget, dan terima kasih banget gue akhirnya dapet bisa berjumpa dengan ownernya dan bisa ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Yaris Cross. Tapi sebelum itu gue mau ngasih penawaran menarik datang dari Seva, yaitu adalah Toyota Spectacular. Nah, bagi kalian yang membeli ya Toyota Yaris Cross di Seva itu ada promonya. Ini dia, aduh. Oke guys, nah itu dia tadi promonya, dan mungkin daripada berlama-lama kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama owner yang punya Toyota Yaris Cross ini. Nah, tapi sebelum itu kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Oke Om Kris, nah ini tuh gua jujur ya Om Kris ya, kemarin tuh coba nyari-nyari nih ya kan. Aduh, HEV tuh udah ada sih belum orang yang main gitu loh. Oke. Gua nggak butuh yang add-on sih sebenarnya, tapi butuh yang bisa memberikan inspirasi gitu loh. Kebetulan pas gua lihat di beberapa waktu gua search gitu kan, lihat, ada nih keren nih, Yaris Cross-nya kok udah didandanin nih. Berarti ini pemain lama nih. Kalau gue mikirnya gitu ya kan, ternyata kita ngobrol tadi, bener pemain lama ternyata. Nah, Om pemula Kris, ya Mas ya? Pemain muka lama. bener juga ya. Nah, gue tuh mau tanya kenapa sih kok lu akhirnya jatuh pemilihannya tuh ke Yaris Cross HEV ini gitu loh, untuk lu dandanin. Oke. Jadi kalau dari gue sendiri, pertama gue itu sempat pakai Corolla Cross Mas. Oh, Corolla oke. Cross, cuman yang bensin, Ya. bukan yang hybrid. Oke, yang hybrid. Oke. Habis itu muncullah si Yaris Cross ini dengan ada yang hybridnya. Oke. Gitu. Kebetulan ini sebenarnya mobil istri Mas. Mobil istri. Mobil Wow, istri. mobil istri ya. Mobil istri. Wah, ini minta izin apa minta maaf nih? Kalau ini. Kalau kata TikTok ya, Iya. lebih baik minta maaf Mas Oke. daripada minta izin. Jadi mohon maaf istriku tercinta. Gak apa-apa ya Mbak ya, ini kan demi konten. Oke, nah lanjut Mas, cerita. Iya, jadi pas muncul, gue penasaran Mas. Oke. Sebenarnya penasaran sama hybrid ya, karena gue belum pernah punya mobil hybrid gitu. Habis itu gue cek secara modelnya lucu sih gitu. Maksudnya kan kita tahu Yaris modelnya ya Yaris bakpao, Yaris lele Iya, gitu ya. tiba-tiba muncul yang tiba-tiba begini. muncul yang begini kan kayak, oh unik juga ya, lucu juga ya gitu. Terus akhirnya gue coba searching, muncullah kayaknya boleh deh coba si Yaris Cross ini. Akhirnya gue pilih ke Yaris Cross ini. Oh, Yaris Cross ini. Dan yang hybrid sih. Dan hybrid. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, karena lu ngomong tadi ini adalah mobil istri, semua yang dipasang ini atas izinnya tapi? Atas izinnya. Atas izinnya? Insya Allah. Tapi nggak semua minta maaf ya? Nggak semua minta maaf, Oke. tetap ada yang minta izin. Tetap ada yang minta izin. Berarti kalau gua bisa bilang, referensi lu berarti juga berangkat dari Corolla Cross lu ya? Berarti ya? Ada sih Mas unsur, karena kan secara platform, secara basic mirip-mirip sebenarnya Oke. gitu kan. Nah, secara konsep pun ada yang kayaknya cocok nih di Corolla Cross, kayaknya di Yaris Cross ini juga cocok juga. Nah, kalau gue lihat tadi fotonya tuh ya kan, kalau kita ngomongin eksterior, kan lu udah pakein roof box tuh. Iya, Nah, betul. kenapa ini nggak dipakein roof box juga nih? Roof box-nya masih ada Mas di rumah. Oke. Kebetulan iseng pengen pasang juga, cuman karena ini secara ground clearance-nya masih tinggi, kalau gue pasang si roof box itu otomatis jadi nambah tinggi lagi kan Mas. Bener. Nah sekarang kayak masuk basement, masuk tol gitu jadi rada ribet. Apalagi yang pakai istri kan. Balik lagi ke situ Mas. Iya, Jadi oke. segimana mungkin tetap meskipun kita
udah ganti-ganti gitu ya, tetap lucu tapi harus bisa tetap dipakai fungsional. Fungsional itu tuh yang keren tuh. Jadi walaupun lu obrak-abrik nih ya, tapi fungsional. Fungsional. Dan kenyamanannya adalah kenyamanan istri. Kenyamanan istri harus nomor 1. Oke, nah ini kan Yaris Cross ya. Nah, Ya. Corolla Cross lu tuh masih ada nggak sih? Karena secara platform dan bentuk mirip-mirip Mas. Mm-mm. Jadi kalau di garasi ada 2 mobil yang mirip-mirip kan rada lucu ya, dikira Oke. showroom nanti ya. Gitu. Oke. Jadi Corolla Cross gue udah gue jual Mas. Oh, lu jual ya. Oh, berarti itu juga reason ya buat lo Reason. mengganti kebosanan lu ya. Iya betul. Akhirnya dari Cross, Corolla Cross lu akhirnya ganti ke yang sama juga kah? Yang SUV juga atau? Enggak. Gue ganti ke platformnya ke sedan Mas, karena supaya di rumah ada mobil yang tinggi sama ada mobil pendek juga. Oke, sedan ya. Gitu. Waduh, jauh ya, agak jomplang nih ya, dari Iya, ini ke betul, sedan. betul. Oke, nah kalau ngomongin ngebahas tadi selain dari Corolla Cross, lu punya ini gak sih referensi gitu ngeliat dari luar? Apa karena kan kalau gua lihat nih modifikasi yang lu aplikasikan di Yaris Cross lu ini memang tepat ya? Iya. Tepat karena lu modelnya adalah kayak rally Iya. gitu ya, begitu. Nah, ada nggak sih selain dari Corolla Cross lu dulu atau pengalaman dari Corolla Cross lu tuh dulu Oke. untuk referensi untuk diaplikasikan ke mobil lu? Jadi, Oke, kalau dari referensi sebenarnya pertama sebelum gua beli mobil ini, gue sempat cari-cari dulu juga sih Mas. Kayak Oke. mungkin di luar atau zaman si Corolla Cross itu, gue sempat cari di luar itu udah ada yang modif atau belum sih Oke. gitu. Nah terus sebenarnya secara bentuk gue secara konsep pengen ala-ala wagon gitu Mas. Ya Oke. nggak? Ya meskipun belum kesampaian lah ya, jadi mini wagon gitu. Jadi secara konsepnya makanya gue pakai crossbar juga gitu ya. Jadi ya biar tetap bisa dipakai road trip lah ceritanya. Oh siap, iya road trip ya. Ini nyaman banget sih untuk road trip. Gua tuh dari pertanyaan apa yang muncul di otak gue itu ketika pertama kali lihat mobil lu ini. Ya. Side marker. Side marker. Keren banget loh ini. Oke. Ini tuh mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman ini yang punya Yaris Cross gitu loh. Ini kalau jujur banget ya kalau di mobil yang hitam full black ini itu keren banget. Iya. Dan ini side markernya punya siapa nih? Oke, Kalau bilang, side di mobil. marker sebenarnya kalau gua cari di luar, sebenarnya side marker ini kan peraturannya dari US Mas sebenarnya. Dimana di US itu semua mobil harus pakai ini dan harus nyala. Oh, Gitu ya, sebagai oke, salah iya. satu peraturan di sana lah gitu. Nah gue mikir lihat mobil hitam terus pakai sat oranye gini kan lucu ya, maksudnya Iya. kontras banget gitu. Dan kalau gue cari ini kebanyakan memang di mobil-mobil Eropa juga pakai ini. Nah gue ini pakai side markernya punyanya Mini Cooper Mas. Mini Cooper, Iya. oke. Tapi memang hanya Mini Cooper yang cocok ya? Kalau menurut lu pertimbangannya apa nih? Mungkin kan ada banyak nih ya Iya. kan? Set marker itu kayak, kalau lu lihat di Innova tuh kan rada gede gitu ya set Iya markernya. bener, gede. Terus yang banyak pakai side marker juga kan Mercy tuh. Bener. Mercy juga dia bentuknya rada gede gitu Iya, kan. oke. Nah, kalau gua ngeliat si Mini itu dia bentuknya tipis gitu Mas, dan dia kan dipasangnya tuh di over fender. Oke. Nah, jadi kayaknya kalau ini dipakein yang tebel gitu rada nggak masuk gitu. Maksudnya ini Oke. kayaknya kalau pasangin tipis gitu di fendernya lebih manis aja. Oke, siap Gitu. manis. Nah, ini kan tampaknya keren banget nih, Mas. Iya. Pengaplikasiannya nih, ya kan? Mungkin pengen tahu nih, ini tuh hanya sekedar ditempel kah? Oke. Atau memang ada effort yang harus dilakukan biar semuanya fungsional? Oke. Lampunya nyala dan posisinya juga benar gitu, Iya. peletakannya. Sebenarnya kalau dari segi pemasangan sendiri, ini butuh ada effort lain sih Mas. Oke. Sebenarnya untuk harus buka bodi segala gitu Oke. ya, harus buka bodi supaya bisa nyala. Terus sama secara kalau ditempel doang tuh dia jadi nanti ada gapnya Mas. Antara si bodinya sama si lampunya kan jadi pengennya seamless aja gitu kan. Oke, benar ya. Jadi lebih keren. manis aja gitu dilihat. Range berapa sih sebenarnya? Range mungkin di angka ya sekitar 800 sampai sejutaan gitu lah ya. Sejutaan, oke. Nah, kalau gue lihat kan ini lu nggak heavy banget untuk Yes. memodifikasi. Pertama kali nih, kalau gue tanya sama modifikator kan Ya. banyak adalah gue tuh rada gatel ya, mata gue tuh rada nggak enak kalau ngeliat kaki-kaki itu standar gitu. Ya. Kalau lu sih dari sektor mana sih dulu yang lu lihat gitu? Sama sih Mas, kayak semua modifikator itu. Tetap nomor 1 menurut gue velg yang gue ganti. Oke, velg tetap ya. Velg tetap Nah, yang gue ganti. pemilihan velg yang ada di Yaris Cross ini adalah pemilihan pertama lo, atau memang ini udah pilihan kesekian akhirnya wah kayak ini nih yang cocok, apa gimana? Oke, kalau dari velg sendiri, jadi gue itu sebelum ngangkat ini mobil, ya ini tiap orang beda-beda ya. Iya. Gue tuh biasanya sebelum ngangkat sebuah mobil,
gue karena suka desain juga, jadi gue coba desain sendiri. Mas. Wih, Gue coba gonta-ganti gitu. Jadi sebelum gue ngangkat mobil ini, gue udah tahu nih gue mau kemana modifnya. Gitu. Oke. Jadi ini salah satu pilihan pertama gue sih untuk si velg ini, gitu kan. Maksudnya orang-orang juga mungkin udah pada tahu velg ini mirip-mirip TI37 ya, nggak pernah salah kalau kata Bener, orang. iya. Rotiform Last R ini. Jadi gue mikir kayak lucu deh kayaknya pakai si ini gitu. Terus karena pas gue desain juga, masuk ternyata. Jadi, masuk oke, ternyata gua ya. pasang. Iya dengan apa ya? Unik jenis apa modelnya gitu ya. Jari-jarinya gitu ya. Jari-jarinya gitu modelnya unik banget. Nah, kalau boleh tahu ini Rotiform Last R. Last R kalau speknya Speknya dia ring 18 8,5 rata, Mas. 18 8,5 rata. Ya. Berarti kalau dari velgnya standarnya sendiri adalah dia Dia 7,5. standarnya velg 18 juga. 18, Lebarnya kalau nggak salah 7 atau 7,5 deh. 7 atau 7,5. So far setelah lu mengganti velg ini ada perubahan signifikan nggak? Apa lebih berat? Karena kan dia juga nggak tahu ya gua berpengaruh apa enggak dengan elektriknya itu. Gimana kalau menurut lu? Kalau dari yang gua rasain bawa sih, Mas, Iya. nggak ada perbedaan sama sekali sih, Mas. Nggak ada Karena perbedaan ini kan secara ringnya juga sama kayak standarnya. Plus, nah ini mungkin juga yang perlu diketahui juga nih. Iya. Bannya gue masih pakai ban standar, Mas. Iya. Jadi iya. ya secara budget masih lebih bisa menghemat lah kita. Lebih menghemat. Tapi kan apa ya? Corolla apa Yaris Cross ini kan ininya beda ya? Apa namanya? PCD-nya. PCD-nya beda gitu loh. Dia kalau sama kayak Sienta ya. Iya, 500 dia, Mas. Kan susah 500. banget tuh buat Betul. nyari. Lu effort banget sih buat nyari ini tadi. Nah, kebetulan salah satunya kenapa gue milih si Rotiform ini karena dia ada double PCD, Mas. Jadi si Last R ini dia 5112 sama 500. Oh. Jadi gue bisa pasang 500-nya aman. Jadinya aman ya. Nah, kalau buat teman-teman nih kira-kira yang pengen juga nih mengganti sektor kaki di Yaris Cross ya, itu rekomendasi lu sebenarnya yang pas gitu loh. Yang dia fitmentnya cakep nih, rata body gitu. Ya. Kira-kira lu harus menggunakan velg ring berapa? Oke. Ringnya mungkin bisa sama atau lebih lah ya di atasnya, karena kan kalau lu turun ke bawah ya rally Ya, banget kalau lu lihat ya kan dengan benar, ban benar, gede benar, gitu. benar. Kira-kira ada suggestion nggak dari lu? Kalau rekomendasi selera beda-beda ya, Mas. Benar, ya. kalau selera gua beda-beda. Cuman kalau yang gua pakai sekarang ini itu menurut gua pas banget rata fender dan ini speknya itu 18 8,5 rata, ET-nya 32, Mas. ET-nya 32. 32. Jadi mungkin kalau mau rata gitu ya, main di lebar 8 atau 8,5, ET-nya sekitar 30 sampai 35 harusnya masih aman lah. Harusnya masih aman ya. Wah, itu salah satu ini ya, informasi yang bagus Ya. tuh. Jadi kadang kan orang tuh hanya melihat wah ini keren pas dipasang. Betul. Jadi kok jadi aneh. Ya, Awalnya ya, mungkin keren nih, lama-lama kok jadi Ya. jelek. Emang proses sih, tapi kok lebih baik bertanya dengan orang yang sudah pernah menjalani Ya. dan lu tidak salah pilih. Betul, betul. Kayak velg lah, TI37 juga nggak pernah salah. Betul. Oke. Nah, kemudian kalau gue lihat nih kan memang kalau dari Yaris Cross ini kan dia SUV compact crossover ya. Lu tambahkan crossbar gitu ya. Betul. Iya. Berarti itu tuh emang udah lu niatin apa ini crossbar bekasan dari Corolla Cross? Oke, secara konsep memang itu udah gue netin dari awal, Mas. Gue pakai si crossbar Tule ini, gitu ya. Cuman gue nggak bisa pakai yang di Corolla Cross karena berbeda secara dimensinya. Benar. Gitu, ini lebih kecil sedikit, gitu ya. Terus secara konstruksi juga dia ada rada beda dikit nih. Nah, lucunya si crossbar ini gue juga trial and error-nya lumayan panjang, Mas, buat si crossbar ini gitu karena trial and error juga. Yes, gitu karena basicnya ini mobilnya masih cukup baru, belum ada yang plug and play, Mas, buat si crossbar-nya. Gitu. Oke. Jadi akhirnya ini pakai crossbar yang banyak dipakai di mana nih? Oke, Di mobil. jadi secara crossbar-nya gue pakai Tule Wing Bar Edge gitu ya. Tule Wing Terus Bar secara konstruksi footpack-nya itu gue pakai punyanya X-Trail. Oh, pakai punyanya X. Iya, karena dia kan si Yaris Cross ini dia ada roof rail-nya, Mas. Dan tipe roof rail-nya itu yang dia kalau orang bilangnya dia yang tipe fix nih. Jadi ada kayak semacam bautnya gitu, Mas. Bukan yang cuman jadi gua nggak bisa pakai crossbar yang tipenya ngencengkrem gitu. Kayak si Fortuner gitu gua nggak bisa. Jadi gue emang harus yang pakai si fix type itu. Nah, salah satunya kemarin gue coba cari-cari pakai punyanya X-Trail, bisa lah gue adjust sedikit gitu. Oke. Tapi kalau lu pasangin roof box sayang ya panoramiknya gitu loh. Iya, kan? benar, Sebenarnya kan. benar. Dia kan udah ada fitur-fitur yang Yes.
oke kalau menurut gue Oke. di Yaris Cross ini. Karena kalau gue lihat Yaris Cross ini kayaknya sangat minim untuk didandanin, apalagi dari Ya. masuk ke sektor interior. Betul, nih betul. kan. Sebelum kita ngebahas interior, gue nggak tahu nih apa yang udah Ya. lu coba aplikasi Ya. di situ. Gue pengen tanya juga kira-kira nanti ke depannya nih, kalau untuk eksterior, mudah-mudahan diizinkan istri apa nih yang mau lu garap apa nih? Kalau dikasih izin sama istri. Iya, gitu loh. nomor 1 masih. Iya, nomor 1 ya itu. Kalau eksterior sih, gue sebenarnya sama juga kayak yang tadi lo bilang mas. Maksudnya gue tetap pengen pakai konsep yang simple-simple aja, yang gue nggak pengen yang kayak head-on juga. Jadi mungkin kalaupun ada perubahan, gue mungkin dirubah di sisi kaki-kaki lah ya mas ya. Kaki-kaki. Mungkin entah gue nanti coba ganti velg atau mungkin gue pendekin dikit banget gitu ya. Maksudnya biar jadi lebih pas atau lebih manis gitu. Cuman kayaknya so far sih gue masih tetap pengen di setelan manis gini aja lah. Setelan manis ya. Berarti nanti ke depannya lu nextnya mau ke sektor kayak kaki Yes. ya. Kita coba ngelihat dari apa yang ada di interior nih kan Ya. gue juga belum tahu apa aja yang lu dandanin. Mungkin kalau menurut gue sih kayaknya sektor interior tuh mungkin selain audio ya nggak ada lagi ya kalau gue Ya, lihat. udah cukup banget sih mas kalau menurut Cukup gue. banget loh kalau Iya. gue lihat kan udah rapi dan udah enak banget dilihat. Tapi gue pengen lihat dulu sekitarnya ya. Boleh, boleh, Mas. Keliling. Oke, Om Kris. Nah, Ya. tadi gue udah keliling nih ngeliatin gitu. Tapi kalau nanti misalnya gue nih punya ya kan? Gue punya mobil, Punya waktu ya? iya punya waktu dan gue pemilihan mobil gue adalah yang compact crossover gini Yes. lah ya kan. Ya kan ada race gitu kan. Ya. Mungkin gue yang pertama kali gue tiru dari dulu tuh ini nih. Side marker. Iya, side marker Oke. ya kan. Ya, Tapi ya, kalau ya. untuk pemilihan aplikasi apa ya, referensi modifikasi sama sih. Gue akan Ya. coba yang kayak rally look Ya, karena betul. menurut gue mobil ini cocok banget gitu. Betul. Loh. Dan apalagi kan tipikalnya anak-anak zaman sekarang tuh nggak mau diatur, gue nggak mau di kota doang nih ya kan. Walaupun jadi apa namanya FOMO ya. FOMO, Apa sih, ya? FOMO. Mau naik gunung nih, tapi Road trip ya ala-ala ya. iya ya kan. Nah inilah yang akan gue tiru pertama Oke. kali ini ya kan. Ini keren banget. Nah Om Kris tadi kan kita udah cerita nih. Ya. Lu udah cerita juga tentang eksterior dan next actionnya mau lu apain nih kan Ya. sektor eksterior. Nanti ketika sang ibu negara sudah memberikan izin kepada Ya, lu betul. nih ya kan. Nah gua pengen tahu nih Yes. dari interior apa sih yang udah lu coba modif nih? Apa ya yang coba lu kira-kira diginin keren nih, diapain Oke. keren gitu? Oke, kalau dari interior sih balik lagi mas. Sekarang menurut gua secara desain udah oke lah, udah Iya. cukup banget. Terus apalagi udah ada dapat moonroof juga gitu. Moonroof, Jadi maksud iya. gua cuman pasangin satu pemanis aja sebenarnya di interior. Yang Gua- bisa mengaspirasi ya, Iya, aspirasi tadi ya. betul. Balik lagi mas, gue pasangin cargonet supaya ala-ala Cargonet. wagon gitu. Ya. Iya. Tapi fungsional juga kalau menurut gue. Fungsional, jadi kalau lu itu taruh barang di atas. betul supaya barang yang lo taruh di belakang nggak ke depan. Nah, kalau ngomongin interior nih, Om Kris kira-kira mau diapain lagi Om Kris? Karena kalau gue lihat kan kayak jok udah leather ya kan, Ya. udah dia soft touch kayak di dashboardnya juga beberapa soft touch gitu. Ya, betul. Audionya juga head unitnya udah cukup Yes. oke kalau menurut gue Oke. gitu. Kalau dari lu mau diapain lagi nih? Kalau interior sih paling gue pengennya main ke audio aja sih mas. Wow. Tambah-tambah aja lah biar di jalan atau mungkin pas istilahnya anak sekarang road trip ya. Is. Jadi tetap enak gitu. Tetap enak ya? Makin enak gitu. Jadi mungkin nextnya ke audio sih, tambahin power atau sub gitu. Gitu aja sih. Oke deh siap. Berarti nextnya gitu ya, subwoofer ya. Entertain tuh butuh lah ya kan? Betul. Apalagi kalau nggak ada musik atau apapun lah yang lu tonton di head unit itu juga boring juga di Ya, jalan. Apalagi kan dulu sih katanya ada peraturan nggak boleh dengerin musik tuh kayaknya, aduh gimana Boring ya ya, boring. iya udah macet-macetan lu terus Iya, lu mau betul, ngapain betul, gitu betul. loh. Betul, Bengong betul. malah nanti kan ngantuk akhirnya Betul. gitu. Oke, nah Om Kris, sepengalaman lu nih main di apa ya? Main di dunia otomotif itu Yes. khususnya memodifikasi mobil nih. Gua nggak tahu nih, mungkin lu bisa cerita dari tahun berapa lu sebenarnya main modifikasi ini? Aduh, dari tahun berapa ya? Dari tahun berapa sih mungkin dari udah rada lama sih mas, dari zaman gua pas SD. SD itu mungkin gua 2004 2005 SD lah. udah modif. Jadi bokap lu juga suka modif ya? Suka otomotif. Suka otomotif. Oke. Jadi yang lucunya sih waktu zaman dulu kan belum boleh nyetir mas. Iya. Cuman kan ya pengen lah modif tipis-tipis gitu ya. Gua ke bengkel yang bawa supir mas. Jadi tapi bokap tahu.
Tahu, Oke. tahu. Jadi kan karena waktu itu belum bisa nyupir juga, cuman gue pengen adalah modif tipis-tipis gitu. Jadi gue ke bengkel, cuman supir gue yang bawa, Mas. Mobilnya apa tuh? Gue waktu itu mobil pertama gue Baleno. Baleno. Yang lu modif apa? Kocak ini Waktu itu zaman-zaman dulu pelek pertama masih. Widih, udah ngerti Pelek sama ganti setir. Ganti setir yang racing ya? Ganti setir yang racing gitu. Jadi tapi itu semua yang bawa supir waktu itu. Oke, ini lu udah cukup lama ya untuk main di dunia otomotif khususnya di modifikasi. Ya. Kalau lu bisa kasih suggestion saran gitu, mungkin kan yang nonton juga Yes. belum tentu yang udah Ya. jago banget gitu kan modif, karena kan orang juga butuh referensi dan juga butuh masukan kira-kira pertama kali kalau mau modif mobil itu apa sih yang harus diperhatikan? Apakah memang konsep itu menjadi satu hal yang pakem gitu? Harus konsep tuh harus gitu, nggak bisa lu gua modif ini dulu nanti berantakan ulang lagi dari nol gitu. Kalau menurut lu gimana nih? Yang mungkin bisa lu share nih ke teman-teman Oke. yang nonton. Kalau menurut gue, Mas, balik lagi namanya modif mobil atau apapun lah, atau hobi apa ini kita bisa sebut hobi ya. Hobi benar. Hobi. Yang paling utama adalah lu harus seneng dulu sih. Oke. Lu harus seneng dulu sama apa yang lu ganti. Jadi kalau emang ternyata lu seneng dengan model velg A, ya do it aja gitu. Maksudnya lu lakuin aja. Toh itu kan juga emang dari selera lu juga Bener. gitu. Sebenarnya kalau menurut gua modifikasi nggak ada pakemnya sih, Mas. Bener. Cuman mungkin orang zaman sekarang ya ada lah yang mengkotak-kotakan, cuman menurut gue balik lagi ke diri lu sendiri aja sih, Mas. Iya kan, ada yang mengkotakan, ada yang menjustifikasi kadang-kadang. Yes. Kalau menurut gue sih modifikasi itu proses ya. Proses, Bener ya? banget. Yang penting waktunya ada. Waktunya Ya, ada. kalau lu salah ya udah Iya, gitu iya, ya kan, betul, namanya betul, belajar. betul. Emang lu langsung bisa gitu ya kan? Betul, sesuatu. betul. Ya walaupun lu harus punya banyak referensi dan Tapi- masukan-masukan gitu. Betul. Zaman sekarang enaknya internet udah maju banget, jadi referensi lu sih udah banyak banget, Iya, Mas. dan lu bisa harusnya. banyak dapat barang juga dari mana aja tuh Betul, bisa gitu. Yang betul, penting lu betul, mau betul. usaha. Oke. Gitu sih, Mas. Selain itu tuh, selain lu seneng dulu gitu. Oke, Biar kalau tidak salah kalau yang punya waktunya pas-pasan gitu loh, yang Iya. kayak sibuk kerja gitu. Gimana? balik lagi sih setelah lu seneng terus sama konsep juga mungkin bisalah lu jadiin sebagai referensi aja supaya ya maksudnya dari apa yang lu buat juga jadinya nggak nggak kemana-mana juga gitu. Iya, Jadi iya, masih tetap enak lah dilihat. Oke. Gitu. Ya. Nah, Om Kris, thank you banget ya Om Siap. Kris ya. Lu sudah Thank you, sharing thank you. seputar ya modifikasi Yaris Cross Ya. yang sudah lu aplikasikan gitu. Dan mudah-mudahan Yaris Cross-nya Om Kris ini bisa menginspirasi kita semua ya. Khususnya gue dengan set Set marker marker tadi ya, Mas ya. Kayaknya gue mau pasang nih di mobil gue. Iya, ini. betul. Ya gitu. Dan mudah-mudahan kalau kalian mungkin ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti Om Kris bisa menjawab Boleh. ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar modifikasi Yaris Cross. Oke, Ya. thank you Om Kris. Sampai ketemu lagi. Thank you, Mas. Sampai ketemu lagi. Thank you semuanya. Oke guys, nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Kris seputar modifikasi Toyota Yaris Cross. Dan semoga saja Toyota Yaris Cross-nya Om Kris ini bisa menginspirasi kalian. Karena menurut gue adalah pengaplikasian modifikasinya cukup keren ya, menarik terutama di side markernya tadi. Dan pemilihan velgnya juga tepat. Kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Setiap orang punya interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Sampai jumpa. Ngapain lu bang? Pemikiran gue nih ya, gue punya duit, gue mau beli mobil baru, tapi ribet nih hitungan sama prosesnya. Makanya pakai Seva, proses mudah dan cepat. Berani dong beli mobil baru online? Seva, member of Astra. Nah, itu dia Sobat Seva, hasil modifikasi dari Toyota All New Yaris Cross-nya. Gimana nih menurut Sobat Seva? Looks-nya kelihatan lebih elevated, tapi bisa jadi referensi nih buat kamu yang suka modifikasi tapi tetap clean look. Nah, selanjutnya kita lihat ya, modifikasi Hyundai Ioniq 5. Yuk, simak selanjutnya. Yo, what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue seneng banget dan ini merupakan achievement terbesar Seva di tahun 2023. Kenapa? Karena kita bisa mereview modifikasi Ioniq 5. Wow, keren banget ya.
Dan sebagai informasi juga gue sampaikan bahwa Ioniq 5 sudah bisa kalian dapatkan di Seva. Caranya gampang banget, kalian tinggal kunjungi websitenya www.seva.id, kemudian tulis Ioniq 5 dan di situ kalian bisa mendapatkan Ioniq 5 di seva.id. Ini dia ya, nih gue kasih lihat nih di samping. Oke, nah daripada berlama-lama dan gue juga sudah nggak sabar pengen ngobrol dengan ownernya, modifikatornya. Ini mobil keren banget, terinspirasi dari mana. Dan barangnya ini, body kitnya, just informasi juga, ini sudah dijual massal ya oleh ownernya atau modifikatornya. Daripada berlama-lama, kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ini dia modifikasi godaan laki. Oh yeah, test the 1 2 1 2. There's a little something for you, you little biatch. Watch my 9mm go bang bang. Watch my 9mm go bang bang. Oke, nah ini tuh gimana ya Om ya? Gua tuh kayak amazed lah, kagum. Dan gua tuh, ini pencapaian terbesar di tahun 2023 gitu. Bisa ketemu sama Mandra khususnya. Dan yang dimodifikasi itu adalah Ioniq 5 gitu. Ya kan, dimana mobil listrik itu memang sekarang lagi menjamur gitu loh. Cuman yang ownernya kadang kan bingung nih Om. Duh, gua tuh agak risih ya ngeliat mobil gua tuh standar-standar banget nih. Tapi ketika melihat mobilnya lu ini Om, itu tuh jadi kayak orang-orang tuh kayak, wah ternyata Ioniq 5 itu keren juga ya kalau dimodif. Bener ya Om ya? Bener banget. Nah sebelum masuk ke modifikasi yang lu lakukan nih Om di Ioniq 5 ini, Om Andra ini kayaknya kalau gue lihat dan nih di modifikasi itu pemula ya kan? Pemain muka lama gitu. Bener dong ya kan? Pemain muka lama. Nah pertama kali nih Om, Ya. terjun dan jadi modifikator, itu kapan sih Om sebenarnya? Gue pertama kali terjun kalau untuk yang buka workshopnya itu di 2013. Oke. Tapi kalau untuk masalah terjun ke modifikasinya itu udah lama ya, dari tahun 2007 udah mulai ikut kontes yang kecil-kecilan. Tapi untuk yang workshopnya sendiri 2013. 2003. Itu berarti dari hobi jadi cuan ya Om? Ya? Cuan. Mantap banget dari hobi jadi cuan Hobi dan yang akhirnya. menghasilkan. Ya benar. Berarti udah berbagai jenis mobil ya yang udah lu modifikasi Om. Masing-masing mobil tuh punya tingkat kesulitan pasti Om ya? Pasti, Lu pasti. kira-kira untuk menggarap itu, Ioniq ini deh, kita ngomongin Ioniq 5 ini, menggarap ini butuh berapa lama Om? Dari dia turun ya, kalau gua lihat nih di YouTube-nya itu ya, Platinum Auto Workshop tuh gua lihat tuh dari dia turun dibawa dari dealer ke sini lu langsung modif gitu loh. Itu berapa lama tuh? Ini turun dari dealer langsung garap. Progres pengerjaannya itu nggak nyampe 1 bulan. Gue desain dulu segala macem, mikir-mikir ya nama inilah. Besok lah. Udah mepet mau launching di IMX, nggak nyampe sebulan baru kita mulai garap. Mulai dari pengerjaan body kitnya, akhirnya terus karena gue bengkel, awalnya mutusin nggak ganti warna nih, pengen putih aja. Tapi kayaknya kurang afdol aja. Kurang total ya, akhirnya ganti warna. Dan itu pengerjaannya nggak nyampe sebulan. Oke, nah gue juga dengar-dengar nih kan, kalau gue lihat juga di YouTube-nya Platinum Auto Workshop gitu, bahwa ini body kit yang dipasang di Ioniq 5 lu ini akan diproduksi massal. Ya, gitu. benar banget. Jadi orang bisa beli ya gitu loh, langsung ke Platinum Auto Workshop gitu. Nah, tadinya memang niatan lu begitu apa memang pas udah lu aplikasikan akhirnya wah kayaknya gue jual kali aja ada orang yang mau gitu loh. Apa gimana nih Om? Kalau niat dari awalnya memang udah kita rencanakan untuk diproduksi secara massal ya. Nah itu alasannya kenapa gue milih Ioniq 5. Oh gitu, itulah alasannya kenapa lu gue milih Ioniq 5. Tantangannya seperti ini, cerita sedikit. Ioniq 5 itu yang pertama belum ada yang modifikasi yang sampai setotal ini. Gue bisa klaim ini bukan di Indonesia aja, di dunia mungkin gue rasa ini yang pertama kali kita modifikasi seperti ini. Setuju sih itu, approve sih itu. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua alasannya sekarang seperti gue bilang di awal tadi, perkembangan untuk mobil listrik ke depannya pasti bakal semua orang akan menuju ke sini. Jadi ya apa salahnya kita jadi yang awal untuk memulai modifikasi di sini. Kalau untuk yang lain-lain mungkin udah banyak ya. Banyak banget. Ya karena gue lihat juga nih kan di workshopnya lu ini tuh banyak banget mobilnya dari berbagai macam jenis. Makanya udah gue mutusin mobil ini dan
orang banyak bilang wah Ioniq nggak bisa apa-apain dari segi bodinya segala macam. Iya. Gue bakal ini itu semua itu salah dan Ioniq bisa sekeren. Makanya, Gue ya. aduh, kagum gue sama Ioniq Ya. 5 lu ini. Nah Om, tadi kan ngomong ini kan dijual secara massal nih Om ya. Ya. Berarti kan udah mulai proses dong. Udah mau proses. Ya, jadi akhirnya ini lu datang dari mana nih? Yang udah mengorder sama lu tuh udah berapa orang gitu? Kira-kira? Kalau untuk yang udah order pasti dan udah fee itu udah 3 orang. Oke. Itu 2 unit dari Amerika, 1 unitnya dari Jepang. Nah, ini nih Om, gini nih. Karya anak bangsa yang beli duluan adalah orang luar gitu loh. Iya, jadi kayaknya dia butuh prototipe atau contoh, wah keren juga ya Iya, orang keren. Amerika, orang Iya, Jepang bener. pakai, nanti akhirnya paling nggak tahu produsennya itu memang dari dalam negeri Dari gitu dalam loh. negeri. Iya. Platinum Auto Workshop itu sendiri. Oke, mungkin kita lanjut cerita nih Om. Untuk konsep dari eksteriornya Om, sampai lu Ya. bikin body kit ini tuh konsepnya apa sih tadi Om? Untuk konsep sekarang kan memang lagi hits agak racing, street racing look kayak Benar, gitu ya. iya. Racing look. Selain itu lagi in-innya dan menurut gua dipakai pun masih bisa enak lah. Oke. Dengan fittingan bannya nggak terlalu tipis, Oke. nggak betot-betot aman. Gitu. Makanya gua pilih konsep untuk Ioniq ini jadi street racing. Oh, street racing. Oke, dan lu ngedesain dari body kit terus lu white body gitu tuh prosesnya gimana Om? Biar dia itu memang lu ngukurnya tuh dari apa nanti aplikasi velgnya dulu kah atau memang udah lu gua mau pengen memang lebarnya body itu sekitar 15 atau 20 cm atau gimana sih Om? Proses pertamanya. Untuk ini biasanya kita ngikut dari velg ya. Oke. Setelah sebelumnya kita desain dulu 3D, gue tuangin di 3D-nya, nanti pas eksekusinya ngikutin dari offset velg. Offset velg. Offset dan lebar velgnya. Benar. Jadi fitmentnya bener-bener pas banget jadi ini. Oke, bener sih kalau gue lihat tuh ini tuh keren banget, kece lah gitu kalau kita lihat. Walaupun lu ringnya turun ya Om ya? Ya, gue bikin dari 19 jadinya. Jadi 19. Ah, ah. Oke, jadi konsepnya adalah racing ya, street racing kalau kita bisa lihat. Terus white body, pengerjaannya sulit nggak sih Om? Maksudnya ketika nanti nih gue order terus gue pasang di Ioniq gue gitu loh. Ah. Itu tuh seperti apa Om? Apakah banyak perubahan dan gue harus cowok ini dan segala macam gitu? Nah, itu dia karena Ioniq ini banyak dipakai untuk mobil harian, mobil keluarga. Jadi gue pengen ngedesain modifikasi body kitnya ini itu nggak merusak. Nah, kebanyakan nih kalau orang over fender, Iya, pocket over bunny, fender, itu rata-rata di dalamnya di radius kan dipotong ini. Nah, ini enggak. Ini nggak dipotong, jadi tinggal tempel plug and play. Di saat lu bosen, pengen ganti, pengen standarin lagi, tinggal buka udah mobil standar. Jadi bener-bener nggak ada yang ngerusak. Gue pikirin sampai ke situ karena contoh kalau kayak FT86 itu memang dilahirkan mobil memang harus modifikasi dan pakai anak muda ya kan. Iya benar. Tapi ini mobil keluarga loh, Iya, mobil keluarga kadang-kadang ada orang yang pengen tampilannya itu beda, pengen keren ya. Inilah solusinya gitu. Tanpa merusak bisa. Jadi modifikasi jadi sekeren ini. Iya, jadi nanti ketika mau distandarin juga Gampang, simpel, tinggal lepas. Ini pemasangannya juga gampang, nggak ada di sistem baut apa-apa nggak. Tinggal lem aja udah selesai. Oke. Nah tadi kan sempat lu bilang nih, gue Ya. tadinya nggak mau ngerubah catnya, jadi putih aja, biarin putih. Ya, akhirnya lu rubah juga nih. Dirubah. Kenapa tuh Om kok akhirnya lu rubah dan pemilihan warnanya kenapa ini nih? Kenapa gue rubah? Karena gue bengkel modifikasi dan yang paling spesifik banget di Platinum Auto Workshop itu pengecatan. Jadi di saat gue launching, gue bawa cat standar kayaknya kurang greget gimana gitu. Kurang Platinum Auto Workshop ya? Kurang Platinum banget. Itu alasan kenapa gue ngecat. Nah, alasan kenapa gue milih warna ini, gue orangnya suka selalu nyeleneh dan beda dari yang lain. Pengen sesuatu yang selalu yang pertama lah ya. Menurut gue warna ini kalau orang kebanyakan males make nih, warna pink. Karena alasannya mungkin karena girly lah, terlalu lemah, terlalu apa, perpaduannya susah. Tapi gue bisa tepis itu semua, bukan sombong ya. Iya. Jadi dengan warna ini kalau paduan warnanya masuk, menurut gue oke dan bisa jadi keren gitu. Oke, pengerjaannya tadi lu bilang 1 bulan nih Om. 1 1 bulan itu. Kesulitannya Om, karena kalau gue Om, tipikal orang ketika lihat mobil gue dimodif, misalnya nih kayak motor ataupun mobil gue dimodif, aduh kok jelek banget ya jadinya gitu loh ya kan. Kok masih jelek ya, padahal gue belum lihat hasil akhir gitu loh. Kalau lu nih Om, melihatnya dari tingkat kesulitan dan bisa menjawab kegelisahan customer gitu kalau ngeliat kok mobil gue diginiin gitu, gimana Om? Kalau lu? Kalau ini kesulitannya itu karena dari awal gue udah mikirin ya, gimana konsepnya yang sesuai dengan itu, dengan si bodinya. Jadi nggak lari. Jadi seandainya kita bikin body kit udah se-ekstrim ini, tapi dia kayak nyatu gitu. Contoh dari nut-nut tarikan nut ini sampai belakang itu
Oh, sama. seamless ya, sama. Jadi iya. sama. Dari ini ada nut lagi, Iya. ketemu lagi. Jadi nyambung dia gitu. Oke, nah body kit ini lu namain Koga nih, Om. Ya, Koga. Itu boleh cerita sedikit, Om. Koga itu apa sih sebenarnya? Karena kan nggak semua orang tahu nih, Om. Yang... Ya. Tapi kalau menurut gua Koga tuh keren. Koga. Koga. Tapi kan behind Nah, story-nya ada gitu loh. Apa Ya. nih Koga? alasan kenapa gue milih Koga, karena gue berasal dari Sumatera Barat, Orang Minang, Bukit Tinggi ya. Iya, Koga itu sebenarnya kalau di kampung gua itu dibacanya Coga. Coga. Oke. Coga itu bukan cowok ganteng. Coga itu arti kata dari bahasa Minang itu artinya bagus, keren, oke. Wah, Coga gaya lu gitu. Wih, Coga Jadi nih. pilih wah Coga. Nama itu doa ya. Nama itu doa, kita bikin nama Coga artinya bagus, berarti kita mendoakan bagus, sesuatu yang bagus. Nah satu lagi karena gue pengen targetnya memang marketnya keluar dengan kosakata dua ini Coga. Kalau orang luar pasti bacanya Koga. Koga. Keren juga Keren nih. banget Ya udah. gitu. Jadi culture Minangnya gue angkat, dari ininya keren, ya udah. Akhirnya gue putusin namanya Coga. Kalau untuk profil ban, velg itu ukuran berapa nih Om? Dan pakainya tuh yang pas dengan body kit ini tuh kira-kira offset berapa gitu, lebarnya berapa dan segala macam. Kalau untuk velg yang kalau gue pakai ini ring 19, Oke. lebar depannya itu 10,5, Oke. yang belakang 12. 12. Ya, untuk profil ban gue pakai ini Advan Nova, depannya 28535, belakang 29530. Oh. Jadi dia dapat otaknya gitu. Iya, dapat motornya. Kalau untuk sistem pengeremannya Om, lu pakai BBK ini apa nih Om? Nah, untuk pengeremannya karena velg udah tampilannya udah keren ya, ada pakai roti foam. Iya, roti foam. Kayaknya gitu. kalau nggak ada rem itu kayak gimana ya gitu. Iya. Kayak hambar. Jadi gue pakai Brembo 6 pot 355 mm. Oh, 6 pot 35 mm. Kalau yang belakang masih pakai Yang belakang kemarin karena nggak keburu karena sistemnya agak rumit ya. Iya. Karena itu dia tadi, karena modifikasi dari Ioniq ini masih jarang banget. Barang-barang aftermarketnya itu masih susah banget dicari. Kemarin terakhir temen gue untuk pernya aja, sampai orang itu pesan ke Jerman. Oh. Baru di Jerman doang yang ada. Jadi barang yang plug and play-nya itu belum ada ya. Jadi Oke. kayak rem kita customkan, bracketnya segala macam. Nah yang belakang karena agak rumit, udah keburu mau launching jadi belum sempat pasang. Tapi kedepannya Nah, untuk rebahnya nih Om. Nah, orang pengen tahu nih Om, rebahnya itu pakai apa nih? Kita untuk penggunaan pernya sendiri apa Ya. gitu kan. Karena kan Om bilang tadi memang masih susah ini kan barangnya. Kira-kira gimana? Nah untuk di bagian suspensinya kita udah pakai air suspensi dan itu pun juga kita custom ya. Oke. Shock breaker aslinya kita custom, kita pasangkan di sini. Nah yang rumitnya itu di bagian belakang karena kaki-kakinya dia kalau ibaratnya mobil biasa udah tarikan belakang ya, karena Oke. baterai di belakang, bobotnya berat. Itu penyesuaian balonnya kemarin memang agak rumit ya. Kelihatannya mobil ini kecil tapi bobot belakangnya ini lumayan berat ternyata. Oh, dia main di sektor belakang ya bobotannya. Kalau depan mah enteng banget. Akhirnya ya seperti lu bilang tadi pasti ada solusinya. Iya, Dan solusi. akhirnya bisa. Dan ini udah menggunakan air suspensi 4 titik. Untuk dari spoilernya sendiri ini alasan lu akhirnya memutuskan untuk mengaplikasikan ke Ioniq ini apa nih Om? Oke. Ioniq itu didesain karena bagian belakangnya ini agak turun begini ya. Bener, oke. Dan di bawahnya udah over fendernya ini lebar banget. Ini Tapi bener sih, karena lebar ini nggak terlalu kelihatan lebar. Ini 12 sentian ada kali keluarnya satu sisinya. Nah, untuk ke depannya Om, gue pengen tahu juga sih Om, kira-kira lu kan nggak mungkin nih puas dengan, gini doang nih puas, gue sih nggak yakin ya, dengan lu udah berkecimpung dari tahun 2009-an mungkin ya, apa 2006 Iya. gitu ya. Nggak mungkin sih kalau gue bilang, kira-kira ini mau diapain lagi nih Om, untuk eksteriornya doang nih, kita ngomong. Untuk eksterior paling kita ada tambah-tambahan sedikit ya. Kalau nggak, kalau bosen paling ganti warna paling. Oke, paling lu lebih ke situ ya Om. Nah, kalau tingkat kesulitan dibanding mobil biasa dengan mobil elektrik ini gimana? Sebenarnya hampir sama aja. Hampir sama aja. Hampir sama aja, tapi yang karena Ioniq ini sensornya banyak ya. Kalau kayak Iya. kita ganti rem itu sensornya nyala, dia tinggal kalibrasi doang bisa. Oke. Ya itu sih hampir sama sih kalau mobil sama mobil Biasa pada ya? umumnya. Iya, gitu. karena kan orang ketakutannya itu banyak banget sensornya. Gue takut nanti ada yang nyala di speedometer gue kan gitu tuh pasti. Tapi itu bisa dihilang, bisa dikalibrasi lagi. Oh, jadi sistemnya kalibrasi ya. Jadi nggak perlu takut lah untuk ngemodifikasi mobil.
Ini dia nih, Ioniq 5-nya Om Andra memang menginspirasi ya, tapi rasanya nggak komplit kalau kita hanya ngomongin eksterior. Dan pastinya dengan gayanya Om Andra nih, sebagai pemula, pemain muka lama, gue yakin tingkat kesulitan yang ada di interior pun kalau lu rubah juga ada solusinya pasti kan. Nah kalau sektor interiornya apa nih Om yang dimainin Om? Di bagian interior mungkin belum terlalu banyak. Oke. Tapi yang pasti jok depan itu udah gue ganti pakai Recaro Sportster. Iya, Recaro Sportster. Terus gue tambahin audio. Untuk sementara baru itu aja. Nanti Audio. depannya mungkin panel-panelnya gue karbon. Nah kalau untuk ngomongin audio lu tau nggak Om speknya Om? Gue juga pengen penasaran ya spek audio. Audio gue simpel-simpel aja ya, Iya. pakai 3-way dari ground zero, terus belakangnya 2-way, terus gue pasangin satu Subwoofer dari ground gitu. zero dan dengan 2 power. Oh gitu. Untuk setupnya di mana Om? Pengaplikasian? Maksudnya kayak Apa ribet nggak Om? Maksudnya kayak lu powernya atau lu ininya ribet nggak sih untuk peletakannya gitu? Enggak sih, gue taruh di bagasi. Oh di bagasi nih? Iya. Tuh, sambil lihat nih, gue pengen Oke, lihat lu siap. naruh accessnya di mana sini nih? Gitu. Settingnya simpel-simpel aja, satu Iya. sub di sini, tambahin power. Iya iya. Jadi seandainya mau bawa barang pun masih bisa lah ya. Masih Ini oke. ketahuan. Iya iya. Oke nih Om, ngomongin kayaknya kan kalau lu udah ngomongin eksterior, interior tuh kok lu udah mulai mengulik nggak sih sebenarnya dari mesinnya, dari mobil listrik ini Nah, kayak di situ. dibikinin apa gitu gitu ya Om? Karena kalau silent doang tuh kayak gimana gitu loh. Ya teman-teman udah ada sih yang Iya. bikin dari bunyi knalpotnya ada suara Iya atau gitu. apa gitu. Iya. Ya dari sektor mesin memang yang itu benar-benar nggak bisa Nggak bisa diganggu dia ya. iya ganggu lagi kalau Ini lu bukan gimana? Tamiya yang bisa lu kilik dinamonya biar Bener ya, kencang lu ya kilik kan? lu lilit lagi gitu. Kalau kayak mobil biasa kan bisa kita tambahin supercharge, bisa turbo dan lain-lain, bisa swap. Tapi ini mau diapain gitu? Iya gitu, itu sih bener. Tapi- kendalanya di itu sih paling. Udah mulai nggak sih lu ngulik-ngulik itu kayak mungkin ada suara itu Nah enggak ya ya? pengen sih ke depannya Heeh. kayak mobilnya yang apa sih Ken Block itu kan bunyinya gak kencang, tapi Iya, itu bener. dinamonya emang agak gede Oh juga. gitu. Oh makanya lu udah ngilik itu ya. Dinamo Iya. memang gede Om. Emang gede ya. Oh. Jadi dia mainin dinamo. Jadi suara yang keluar adalah suara dinamo sebenarnya. Dinamonya. Oke nih Om Andra, ini sesi kita terakhir nih Om. Mungkin gua Ya. ngobrol-ngobrol sedikit, mungkin bisa menyalurkan apa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nonton nih. Kayak gua mau modifikasi itu mau dimulai dari mana sih Om sebenarnya Om? Kan banyak orang bilang konsep, kalau lu suka misalnya velg lu aja ganti dulu, nanti lu akan kebayang mau ganti apa lagi dan apa lagi yang dimodif. Kalau menurut Om Andra sendiri nih Om, sebagai modifikator gitu, ketika mungkin orang datang ke Platinum Auto Works, Om gua mau modif mobil tapi gua nggak tahu nih arahnya Ya. kemana. Itu suggestion dari lu gimana? Kalau yang pertama ya, ada satu mobil itu yang benar-benar bisa kita bikin semua konsep tuh masuk. Oke. Kalau mau bikin konsep VIP, elegan, racing dia masuk. Nah itu aman ya posisinya. Baru penentuan akhirnya dari segi velg. Nah ada mobil yang benar-benar nggak bisa kita bikin VIP. Contoh kayak mobil kayak GT86. Itu udah pasti alirannya ya racing, paling banter tuh sense gitu-gitu. Iya. Nah untuk awal penentuan dari mobil ini modifikasinya itu dari velgnya kalau menurut gue. Oh, Dan kita startnya juga dari velg. Heeh. Nah itu bakal menentukan hasil akhirnya kayak gimana. Gitu. Oh Kita gitu. fitting dulu fitmentnya, nah di situ baru kelihatan. Oke, berarti kalau orang pun datang ataupun siapapun datang ke lu nih ke Ya. Platinum atau workshop gitu datang dengan blind konsep, gue nggak tahu mau diapain, lu akan arahin berarti ya? Arahin. Ngobrol dulu gitu-gitu. Oh. Tapi rata-rata ya 90% customer gua lebih menyerahkan ke kita. Gimana emang konsepnya? Dari gua ngobrol awal dari dia, gua udah nilai ya. Oke. Seleranya itu seperti apa, ini seperti apa, kita udah bisa ngarahin. Nah, kita kasih konsep ke dia, gini, cocok, langsung jalan. Kira-kira soon-nya proyeknya mau apa lagi nih Om? Selain Ioniq 5 ini gitu loh, yang ditunggu-tunggu ya kan, yang pasti kan tayang di Platinum Motor Workshop dulu nih. Apa nih Om? Proyek besar yang akan mau lu garap nih sebenarnya? Untuk kedepannya 2024 ada beberapa project ya. Ada beberapa proyek. Project, dan untuk Coga Body Kit itu kita juga kan nanti akan launching untuk mobil-mobil lain. Jadi Coga itu bukan khusus untuk Ioniq aja. Jadi karena launchingnya di sini dulu, kita perkenalkan ke massal dulu. Oke. Nanti kedepannya mungkin kita akan bikin burkit-burkit add-on yang bisa harian untuk anak-anak diesel tuh. Iya, Kan lagi rame-ramenya, Ya, diesel. mereka nggak punya body kitnya paling ya gitu-gitu aja gitu kan. Nanti kita akan desain
kita bikinkan untuk mobil-mobil yang lain-lainnya juga. Nah nanti mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan gitu loh, yang pengen order juga gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian nanti langsung ke IG-nya ya Om ya. Boleh. Nanti gua lampirin IG-nya Om ya. Siap. IG-nya dari Platinum Auto Workshop, kalian bisa order langsung ke Om Andra untuk mungkin bertanya-tanya tentang seputar body kit yang ada di Ioniq 5-nya Om Andra. Atau mau langsung datang ke sini juga boleh Om ya. Boleh Ioniq 5-nya langsung di setupkan di sini. Boleh banget. Itu boleh banget. Om Andra, thank you banget ya Om Andra. Sama-sama, Semoga sukses makasih. untuk Platinum Auto Workshop-nya dan terima kasih sudah mengundang dan kita diterima di sini undangannya ya dari Saya Seva ya. makasih juga udah mampir ke sini. Oke. Ya, inilah adanya workshop ini. Oke, siap. Thank you. Sukses ya Om ya. Amin, amin. Sama-sama. Oke guys, nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol gua seputar modifikasi Ioniq 5-nya Om Andra. Wow, keren banget ya. Dan ini itu benar-benar sangat menginspirasi dan semoga video ini juga bisa menginspirasi buat kalian ya. Khususnya yang punya Ioniq 5. Oke, nah gue juga mau sampaikan kembali bahwa Ioniq 5 ini bisa kalian dapatkan di Seva. Caranya gampang banget, kalian kunjungi websitenya www.seva.id dan di sana kalian bisa menemukan Ioniq 5. Ayo buruan beli Ioniq 5-nya biar Ioniq 5 kalian bisa sekeren punyanya Om Andra. Oke? Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan dan semoga juga kalian menonton semua video-video modifikasi dari Seva dan kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi owner. Jangan lupa saksikan terus modifikasi Godang Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Sampai ketemu lagi. Itu dia tadi Sobat Seva, modifikasi Toyota All New Yaris Cross dan Hyundai Ioniq 5. Gimana nih? Bisa jadi referensi modif kamu selanjutnya? Seva, member of Astra.